Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Untuk bisa mendapatkan atau menangani sapi ini, saya tadi harus lewat kuburan. Dan saya sempat iki tenanan apa ora iki nyeluke kok peteng banget iki. Jadi begitulah sekarang. Jadi ini ada kasus yang sangat menarik, kasus sapinya Pak Untung, dan saya ditemani oleh Pak Gianto nggih. Pak Untung sak menika yang sebelah kanan. Nah, ini Pak Gianto Laskar Ngarit. Nah, sapi ini unik Laskar Ngarit. Kalau teman-teman lihat body condition skornya sapi induk ini itu kan 2,5 sampai 3. Apa? Gemuk. Nah, gemuk toh? Oke, dia gemuk sekali Laskar Ngarit. Dan dia 4 hari yang lalu, 4 hari apa tadi malam? 2 hari yang lalu melahirkan pedet super ini, cowok Laskar Ngarit, dengan kapuran yang wah super. Oke, nah kasus yang menarik adalah BCS sapinya Pak Untung ini 2,5 sampai 3. Tetapi untuk bisa menghasilkan satu pedet ini Laskar Ngarit, dia butuh waktu lebih dari 1 tahun. Itu adalah kakaknya si pedet tadi. Sudah segede itu, dikurangi 1 tahun, dia baru birahi. Paham enggak Laskar Ngarit? Jadi dari kelahiran pedet itu, untuk bisa birahi dan akhirnya bunting, butuh lebih dari 1 tahun. Berarti 1 tahun Pak Untung itu kerja bakti. Iya toh Bu? Ngarit tidak ada hasilnya Laskar Ngarit. Nah, saya akan menjelaskan. Pak Dokter, BCS-nya sapi saya kan bagus, tapi kenapa kok tidak birahi? Itu yang pertama. Yang kedua, sapi saya ya ora kurus, pakanan sangat pilihan tersedia di palungan. Tapi kenapa kok sapi saya baru 1 tahun itu baru birahi, sehingga dia menghasilkan pedetnya baru saja ketika si kakaknya juga baru bunting Laskar Ngarit. Itu lama sekali. Nah, jawabannya adalah sapi-sapi betina yang memiliki ras semakin murni ke arah simental, ke arah limusin Laskar Ngarit, artinya sapi super itu memiliki tingkat sensitivitas pakan yang lebih sensitif, lebih peka daripada sapi-sapi yang lain Pak Bos. Oke? Jadi bahasanya kalau sapi pegon, sapi Bali, sapi peranakan si metal limusin yang tidak sebagus ini, dengan body condition skor 2,5 sampai 3, dengan tulang rusuk yang tidak kelihatan, tulang ekor yang tidak berkerut, tulang pinggul yang hampir ketutup, harusnya dia sudah birahi. Dengan BCS seperti ini, sapi yang grade-nya di bawahnya dia itu sudah birahi. Nah, tapi sapi super atau sapi yang genetisnya mendekati F1, sapi yang sangat kuat genetis limusin atau si metalnya, dia akan sulit birahi Pak Bos. Itu yang pertama. Jadi jawabannya kenapa kok baru 1 tahun, ini kita akan menjawab 2 jawaban. Yang pertama adalah genetis dia itu bagus, dia ini sangat besar meskipun tidak besar ya, sehingga dia sangat sensitif terhadap kecukupan pakan. Kalau dia pakannya rendah sedikit, kondisi tubuhnya turun sedikit, kualitas pakan turun sedikit, maka dia sudah macet birahi Pak Bos. Oke? Yang kedua Laskar Ngarit, ketika saya tanya ke Pak Untung apakah induknya sudah pernah dikasih obat cacing, Pak Untung tidak bisa menjawab. Sehingga selama sapi ini dirawat, sapi ini tidak pernah mendapatkan obat cacing Laskar Ngarit. Jadi ketika Laskar Ngarit membaca di jurnal, di artikel hasil penelitian dosen, mahasiswa, dokter hewan, pasti pemberian obat cacing itu adalah mutlak. Mutlaknya adalah sapi yang bebas cacing hati, cacing jantung, cacing pencernaan, cacing paru-paru, dia akan lebih mudah memetabolisme pakan Pak Bos.
aktivitas enzimatik, hormonalnya dia normal. Tetapi sapi yang nggak pernah diobat cacing, Laskar Ngarit, akan cenderung macet birahi. Jadi ada 4 kombinasi, Laskar Ngarit. Yang pertama adalah rahim tidak boleh ada infeksi. Oke, indikasi rahim tidak ada infeksi adalah ketika sapi itu birahi tidak keluar lendir keruh atau lendir putih. Lendir keruh atau lendir putih mengindikasikan derajat metritis atau infeksi rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, body condition score itu minimal harus seperti ini. Tulang rusuk tidak kelihatan, tulang entong-entong tidak kelihatan, tulang ekor tidak keriput, ya, tidak berkerut, dan tulang pinggul hampir ketutup. Ini body condition score yang sangat bagus. Oke. Yang ketiga, Laskar Ngarit, wajib diberikan obat cacing. Kombinasi rahim yang sehat, body condition score yang oke, dan obat cacing, ini cukup untuk membuat induk itu rajin birahi. 40 hari setelah melahirkan biasanya birahi pertama. Gitu. Lalu yang keempat adalah ketercukupan mineral dan tidak boleh stres. Nah, kalau kita melihat kandangnya bagus, ya, artinya dia meskipun tidak ada karpet tetapi tidak licin dan dia sangat rata. Tapi ini memang di sini atau sebelumnya di sana? Oke, siap. Jadi selama beranak dia di sini. Jadi itu jawabannya, sapi super gemuk kok tidak birahi, evaluasi pemberian obat cacing, evaluasi ketercukupan nutrisi baik secara kualitas dan kuantitas, lalu tingkat stres. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai kakinya deglek atau dingklang. Siap, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Sudah cukup, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Giantong ya, terhadap kenapa sih kok harus 1 tahun. Makanya kita sudah mencoba, dia bulan Januari akhir atau Februari awal melahirkan, Laskar Ngarit. Terus hari ini kita treatment postpartus. Kita sarankan bila anak sudah settle, bila pedet sudah settle, sudah nyusunya kuat, sudah montok, hari ke-20 induk diberikan obat cacing. Ulangi lagi Pak Bos, 14 hari dari itu obat cacing ulangi lagi. Nah, nanti jenengan rasa nih apakah langsung muncul birahi atau tidak. Siap, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Matur nuwun. Jangan lupa berdoa semoga rezekinya lancar, cepat birahi, dan bisa setahun produksi 1 pedet. Matur nuwun. Ditemani Mas Franky dari Pare. Luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Laskar Ngarit karena sudah disiapin 1, 2, 3, 4 gelas kopi, maka kita minum dulu kopinya sambil menatap jalan yang gelap dan lewat kuburan. Masya Allah, perasaan enak mau.